Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal usaha untuk mata kuliah kewirausahaan dasar pada program studi teknik perkapalan, di mana proposal tersebut yang berjudul mengelola tanaman aloe vera menjadi olahan yang bergizi dengan anggota kelompok, yakni yang pertama Reno Adjanta Sadewa, Amrul Bayaki, Akbar Tegar Zidansyah. Bab 1 yakni pendahuluan latar belakang, di mana pertama, tanaman lidah buaya ini telah dikenal dan digunakan sejak ribuan tahun yang lalu karena khasiat dan manfaat yang luar biasa. Kemudian, kandungan nutrisi dalam gel juga untuk memberikan nilai tambah karena penggunaan lidah buaya saat ini sangat beragam dari makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan. Sehingga lidah buaya tidak hanya dijual dalam bentuk pelepas segar yang relatif murah. Pemanfaatan tanaman yang mudah ditemukan di sekeliling, di mana tanaman aloe vera dapat dengan mudah ditemukan pada sekitar rumah ataupun taman-taman sekitar. Adapun rumusan dan tujuan, yakni yang pertama, bagaimana cara pemanfaatan aloe vera menjadi olahan yang bergizi untuk dikenal oleh masyarakat. Dan yang kedua, bagaimana cara pemasaran untuk olahan tanaman aloe vera. Adapun luaran dari program, saya ini belum banyak yang mengerti bahwa aloe vera juga dapat diolah sebagai olahan makanan yang bergizi dan menyehatkan. Maka dari itu, kami akan mengubah lidah buaya menjadi olahan yang dapat dikonsumsi dan dapat dinikmati untuk semua kalangan. Adapun manfaat dari proposal ini yakni yang pertama dapat berimprovisasi dalam pengelolaan aloe vera, dan yang kedua dapat membaca peluang usaha dengan pemanfaatan potensi yang ada di sekitar. Kedua yakni gambaran umum usaha. Yang pertama yakni ada gagasan kegiatan usaha. Essential Dawet aloe vera merupakan olahan yang sehat bagi kesehatan tubuh, di mana kandungan aloe vera sendiri sangat bermanfaat bagi kesehatan, meskipun olahan ini sangat jarang ditemukan dan sangat jarang dikonsumsi. Maka dari itu, kami mencoba untuk mengubah aloe vera menjadi bahan utama pada es cendol dawet. Adapun peluang pasar pada es cendol dawet, yakni produk es cendol dawet dari bahan aloe vera merupakan peluang usaha yang menjanjikan, karena produk ini belum dikenal oleh masyarakat. Selain itu, produk ini memiliki ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki dan ditemukan pada produk-produk yang lain. Adapun kelayakan usaha yang telah kami rangkum, yakni ada aset tetap, di mana rincian dari aset tersebut yakni boot, panci besar, kompor tanda bungkas, saringan, pemarut kelapa, baskom, pisau, mesin cup, seller manual, gelas, sendok, mesin es serut, toples, serbet, timba, nampan, pengaduk minuman, dan spanduk. Di mana terdapat juga rincian harga dari masing-masing aset dan juga diestimasikan keekonomisan umur dari keekonomisan aset, yakni antara 1 tahun sampai 3 tahun, di mana total kebutuhan aset tetap ini yakni sekitar 1.615.832 rupiah. Adapun keberlanjutan usaha, Essential Diet Aloe Vera adalah minuman sehat dan enak yang memiliki profit menjanjikan dengan ketersediaan bahan baku yang mudah didapat pada lingkungan sekitar. Selain itu, Essential Diet Aloe Vera juga memiliki keunggulan dari sisi pengemasan yang inovatif, kekinian, dengan memberikan kapres dan desain kemasan yang menarik yang ada pada setiap kemasan. Kemudian bab 4 yakni metode, di mana pada metode pelaksanaan terdapat 6 tahapan, yakni praproduksi, produksi, cara pembuatan, pengemasan produk, promosi, dan pasca produksi. Yang pertama yakni praproduksi. Pada tahap ini dilakukan survei lokasi penjualan dan bahan baku
peralatan produk, serta penentuan dan pemilihan bahan-bahan maupun bumbu yang akan dipakai. Kemudian tahap selanjutnya yakni tahap tahap produksi, di mana tahap ini dilakukan proses produksi dengan bahan rincian seperti alat dan bahan, di mana alat ya, antara lain yakni panci besar, saringan, pemarut kelapa, baskom, pisau, kompor, dan LPG. Dan pada bahan yakni antara lain tepung hinggui, tepung beras, daun pandan, air secukupnya, garam, aloe vera, gula merah, dan gula pasir. Kemudian cara pembuatan di mana dapat dilihat pada proposal yang akan dijabarkan sedikit sebagai berikut, yakni pengelolaan gula pasir dan juga pengelolaan es cendol dawet sampai layak dikonsumsi. Kemudian pengemasan produk. Pada tahap ini dilakukan pengemasan produk dengan kemasan yang fungsional dan menarik, di mana menggunakan gelas cup yang dipres dengan ukuran 12 oz apabila dibungkus dan menggunakan gelas apabila diminum di tempat tanpa mengurangi ciri khas dari produknya. Kemudian tahap selanjutnya ini promosi, di mana pada tahap ini dilakukan promosi dengan menerapkan sistem pemasaran langsung dan tidak langsung. Yakni promosi langsung dilakukan dengan cara membuka stand di sekolah maupun universitas dan di tempat-tempat strategis, ataupun dapat juga dilakukan penitipan produk di toko dan kios mitra. Sedangkan pada promosi secara tidak langsung dilakukan dengan melakukan pemasaran pada media sosial. Kemudian tahap akhir yakni tahap pasca produksi, di mana pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap semua proses kegiatan usaha. Produk es cendol dawet aloe vera mulai dari praproduksi, produksi, pengemasan, hingga promosi dan publikasi, serta di dalamnya analisis data mengenai perkembangan usaha dan pencapaian target usaha serta profit penjualan. Adapun anggaran biaya. Anggaran biaya yakni dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, peralatan penunjang. Yang kedua, bahan habis pakai. Ketiga, perjalanan. Dan keempat, lain-lain. Di mana pada rinciannya ditotalkan ditotalkan biaya yakni dibutuhkan biaya sebesar 11.292.500 rupiah. Kemudian jadwal rencana kegiatan, di mana pada jadwal rencana kegiatan ini dilakukan estimasi yakni 5 bulan pertama, di mana pada kegiatannya dapat dilihat pada tabel berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.